Assalamualaikum, selamat sore Pekalongan. Apa kabar Anda hari ini? Ya, hari Selasa kembali kami berdua hadir menemani aktivitas Anda sore ini. Saya Yaya Ahmad. Dan saya Teddy Harun sudah siap dengan beragam informasi dari media lokal, nasional maupun media online. Ya, informasi hari ini masih ramai terkait dengan Satinah. Ya. Tenaga kerja wanita asal Ungaran yang sebentar lagi terancam akan dihukum pancung di Saudi Arabia. Ya, mengenai kasus Satinah ini banyak pihak yang mulai berempati ya, terlebih untuk Komnas Perempuan sendiri berharap agar Presiden turun langsung. Ya, sementara itu pemerintah sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan membayar kekurangan dari uang darah atau diat yang harus dibayarkan kepada keluarga Satinah. Keluarga ini, korban. Ya. Ya. Ya, sementara itu berita dari dunia internasional salah satunya akan membahas mengenai pencarian pesawat MH370 yang ternyata sudah ditemukan puing-puingnya sejauh ini ya di Samudra Hindia. Ya, dilanjutkan dengan masuknya bis ke jurang, menewaskan 27 penumpang dan puluhan lainnya luka-luka yang terjadi di Italia. Ya, dan satu berita olahraga serta hiburan akan kita jadikan sebagai berita terakhir. Selengkapnya sudah kami berdua kemas untuk Anda sore ini hanya di Tebar Kabar. Baik, sebelum kita ke informasi pertama, ada baiknya untuk Anda warga Kota Pekalongan yang ingin mengetahui ada apa saja di Kota Pekalongan hari ini. Teddy. Ya, hari ini seperti yang dijadwalkan KPU ya, bahwa untuk rapat terbuka atau kampanye terbuka dilaksanakan oleh Partai Gerindra, dan kedatangan orang nomor 1 di Partai Gerindra ke Kota Pekalongan ini menuai sekali banyak massa di lapangan Mataram tadi. Ya, turun dari helikopter ya. Mereka ternyata perjalanan dari Jawa Barat ya. Sebelum akhirnya bertolak ke Semarang. Mereka singgah dulu ke Pekalongan. Banyak sekali fansnya Pak Prabowo Subianto ya. Iya, yang satu ini kemarin di Jakarta dengan menunggangi kuda, kalau ke Kota Pekalongan dengan helikopter. Iya, nggak mungkin saja dari Pekalongan ke dengan Pekalongan kuda, naik kuda ya. Baik, langsung saja informasi pertama, ini terkait TKW Satinah yang terancam dipancung di Saudi. Banyak pihak yang meminta agar Presiden SBY turun langsung. Tenaga kerja wanita TKW asal Indonesia, Satinah, kini sedang menunggu eksekusi hukuman mati di Arab Saudi. Komnas Perempuan pun mendesak Presiden SBY untuk segera turun tangan mengambil langkah diplomatik untuk menyelamatkan Satinah. Satinah harus diselamatkan dari hukuman mati di Arab Saudi. Presiden harus turun tangan langsung melakukan negosiasi dan diplomasi untuk menyelamatkan Satinah, ujar Komisioner Komnas HAM Perempuan Agustinus Supriyanto dalam rilisnya. Menurut Komnas Perempuan, selain Satinah, ada 2 TKW lagi yang dalam waktu dekat juga akan dieksekusi mati oleh Kerajaan Arab Saudi. Untuk itu, penyelamatan dengan jalur diplomasi harus dilakukan oleh Presiden langsung. Mengingat mendesaknya kasus Satinah dan pekerja migran lain yang sudah masuk dalam antrian untuk dieksekusi dalam waktu dekat ini, yaitu Tusilawati dan Siti Zainab, sudah semestinya Presiden langsung melakukan sendiri diplomasi untuk upaya penyelamatan. Cara penyelesaian dengan memenuhi permintaan keluarga korban dengan membayar diat agar WNI pekerja migran diampuni, menurut Komnas Perempuan tidak bisa dilakukan terus-menerus. Jumlah pekerja migran yang terancam hukuman mati saat ini jumlahnya tidak sedikit. Di Arab Saudi, berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, masih ada 39 orang lagi yang terancam hukuman mati. Oleh karena itu, Komnas Perempuan berpendapat penting untuk membangun mekanisme dan strategi perlindungan yang efektif dan profesional, dengan tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia. Selain Presiden turun tangan langsung untuk kasus Satinah, Tuti Tusilawati, dan Siti Zainab, untuk langkah jangka panjang yang bisa diambil adalah dengan melakukan pencegahan yang dimulai sejak proses perekrutan dan pra-pemberangkatan sebelum bekerja ke luar negeri. Ya, Satinah binti Jumadi asal Desa Muruten ya, Desa Kalisidi, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini
memang divonis mati sejak tahun 2010. 2010 ya, dan menurut Komnas Perlindungan Perempuan, sejauh ini pembayaran diat atau uang ganti rugi, uang darah kepada keluarga korban itu dinilai sangat tidak sesuai dengan betul sekali dengan hak asasi manusia juga. Apalagi mengingat kasus bahwa masih banyak ternyata selain Satinah ya yang akan menjalani hukuman mati. Jadi dari Komisi Perlindungan Perempuan sendiri mengatakan Presiden SBY harus turun tangan untuk melakukan diplomasi langsung. Kurang lebih seperti itu. Iya, dan masih terkait Satinah, dari tanggapan dari pemerintah sendiri dengan adanya banyak pihak yang berharap agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun langsung untuk meringankan ya, berarti ketemu langsung kepada kepala pemerintahan di Saudi, kerajaan Saudi, seperti apa untuk dari pemerintah sendiri. Dia menanggapinya urung ya untuk membayarkan uang denda tersebut. Iya, untuk kasus Satinah memang seperti kita tahu setelah Satinah itu ada sekitar 59 ya. 59 TKW asal Indonesia yang terancam hukuman mati di Indonesia. Sehingga memang di Saudi, sehingga memang harus dirubah mekanismenya, tidak hanya membayar diat saja tapi harus dilakukan dari diplomasi. awal Betul. Dari awal memang sudah harus ada perjanjian ini. Kalau misalnya ada kasus-kasus hukum seperti ini, apa yang harus dilakukan pemerintah? Karena memang belum lama ini seperti yang tadi sempat singgung ya, itu bahwa pemerintah menolak untuk membayar diat dari Satinah. Pemerintah menolak membayar kekurangan uang darah atau diat kepada keluarga korban majikan Satinah binti Jumadi yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. Satinah mengaku bersalah membunuh majikannya Nura Al-Gharib di pengadilan Arab Saudi pada tahun 2010 dan dijatuhi hukuman pancung. Berdasarkan hukum di Arab, eksekusi bisa dihindari jika pelaku membayar kompensasi yang disebut diat kepada keluarga korban. Diat yang dituntut oleh keluarga Al-Gharib semula sebesar 15 juta rial, namun kemudian turun menjadi 7 juta rial atau sekitar 21 miliar rupiah. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri mengatakan pemerintah hanya bersedia membantu 4 juta rial saja. Pemerintah mengaku sudah berusaha maksimal dengan mengadakan pendekatan dengan pihak keluarga hingga meminta keringanan hukuman kepada pemerintah Saudi, termasuk memundurkan jadwal hukuman mati hingga 5 kali. Pemerintah sejauh ini sudah menunjukkan keberpihakan, tapi jangan akhirnya pemerintah juga yang harus membayar. Dijelaskan bahwa pemerintah juga sudah mendekati semua negara seperti Filipina maupun Bangladesh dan tidak ada satupun negara yang menyediakan bantuan bagi warga negaranya dalam kasus-kasus kriminal. Kini caranya ada 2 pendekatan, yaitu pertama pendekatan khusus kepada keluarga korban agar bersedia menerima diat 4 juta rial itu. Kedua, agar eksekusinya mundur lagi jika keluarga tidak bersedia menerima 4 juta rial. Namun opsi persuasif kepada keluarga atau menunda eksekusi dinilai tidak efektif oleh LSM pegiat hak-hak buruh migran atau Migran Care. Karena dinilai kalau dibicarakan lagi dengan keluarga, tebusan bisa naik lagi atau kalau mereka tidak terima, akhirnya dieksekusi. Ya, uang diat sejumlah 21 miliar sendiri yang dikhususkan untuk denda ya, ganti darah. Uang darah lah, kurang lebih seperti itu ya, ganti rugi. Sampai sekarang ini yang dikumpulkan dari masyarakat sendiri sudah banyak ya, dan hanya kurang 7 miliar rupiah. Iya, jadi pemerintah telah sepakat untuk membayar 4 juta rial, sementara tambahan dari masyarakat berapa, seperti itu kurang lebih total itu sekitar 18 ya. Atau berapa itu kurang 7 miliar. 7 miliar pokoknya. Kurang 7 miliar. Dan ternyata memang masih terus dianggap kurang oleh keluarga Nura Al-Gharib, korban dari pembunuhan yang dilakukan oleh Satinah ini. Sementara terkait hal tersebut, salah satu LSM penggiat hak-hak migran yaitu Migran Care sangat tidak suka atau tidak menyukai, tidak setuju dengan opsi-opsi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini terkait pembayaran diat ya tadi. Iya, dan mulai sekarang juga dari pemerintah khususnya saat perekrutan TKW untuk ke luar negeri atau tenaga kerja Indonesia untuk ke luar negeri, ini harus lebih diperketat agar tidak terjadi hal-hal yang serupa.
mengingat masih banyak juga TKW di Arab Saudi khususnya yang masih terancam hukuman mati. Baik, untuk Anda yang ingin mengetahui kelanjutan dari pencarian pesawat MH370 yang ternyata sudah ditemukan di Samudra Hindia, pastikan Anda tetap bersama kami di Tebar Kabar.